Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf dengan saya Yulina Cantika Arlen dan rekan saya Kayla Dewika. Di sini kami akan mencari informasi mengenai citra dan reputasi di perusahaan PT Indo 5 Perkasa. Nah, kami sudah menemukan narasumber dari PT Indo 5 Perkasa. Jadi kakak di PT Indo 5 Perkasa ini kak, posisinya kalau boleh tahu sebagai apa ya kak? Kalau untuk posisinya itu di HRD-nya di holding. Kalau holding itu lebih kepada induk perusahaannya, atau induk perusahaan ini biasa kita sebutnya itu Indonesia 5 Group gitu. Untuk Indonesia 5 Group ini sendiri itu ada 5 bisnis unit di bawahnya. Ada PT Indo 5 Perkasa, ada PT Indo Sakti Sejati, ada PT Indo Integritas Perkasa, ada PT Distribusi, PT Indo 5 Distribusi, ada satu lagi itu Iguana atau PT Indo Digital Teknologi Perkasa. Nah itu geraknya di bidang beda-beda tuh seperti itu. Dan juga untuk perusahaan ini udah berdiri selama 27 tahun seperti itu sih. Lama juga ya kak? Ya cukup lama ya, udah 27 tahun ya. Iya. Mungkin umurnya berapa nih? Umurnya masih belasan. Masih belasan ya, masih belasan ya. Oke. Nah kak, kita mau mencari isu nih kak yang sudah kita dapat. Informasi yang saya dapat ya, kayak pertama mengenai potongan gaji itu pendapat kakak gimana? Oh, potongan gaji ya seperti apa nih? Itu tentang isu yang dari luar gitu. Oke, sebelum kita masuk nih soal bahasanya ini nih, mungkin teman-teman pengen tahu dulu nih, ini geraknya di bidang apa dulu nih, gitu. Nah, perusahaan ini geraknya di bidang apa aja? Ya, untuk Indo 5 sendiri itu gerak di bidang outsourcing, gitu. Ada outsourcing, ada bisnis proses outsourcing gitu, atau lebih kepada penyedia tenaga kerja gitu. Ya ada outsourcing, ada bisnis proses outsourcing gitu. Dan itu lebih kepada sales force-nya, atau kayak misalnya penyediaan sales, atau misalnya sales store, ataupun sales yang emang di jalanan ya, ataupun di kayak misalnya frontliner atau motoris dan sebagainya itu seperti itu. Jadi penyedia tenaga kerjanya gitu. Jadi kita bekerjasama dengan prinsipal atau perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan kita untuk penyediaan tenaga kerjanya gitu. Nah, tadi nanyain apa ya, Mbak? Mengenai itu aja pemotongan gaji karyawan. Pemotongan gaji. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam soal bahas pemotongan gaji ini ya, pemotongan gaji itu sebenarnya tentunya apa yang dibayarkan oleh perusahaan itu sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, janjikan itu kan ada hitam di atas putihnya. Kalau biasanya itu perusahaan pasti ada kontraknya, gitu, kontrak perjanjian kerjanya. Tapi ada beberapa perusahaan emang tidak ada perjanjian kontraknya, kayak misalnya nggak ada kontrak kerja, ya yang penting kerja, asas kepercayaan doang kan ada gitu. Tapi kalau misalkan ada suatu hal yang seperti itu menurut kakak gimana? Jadi memang ada beberapa yang memang itu harus wajib ketika dia secara ininya ya, harusnya kan ketika kita bekerja untuk pegangan kita itu harusnya ada pegangan dong gitu. Ketika nggak ada ya logikanya seperti itu ya. Kalau nggak ada ya mau gimana aja. Toh kita kalau misalnya kita nggak dibayar nih sama perusahaan, atau kita nggak dibayar sama seseorang, ya kita pegangannya apa? Ketika kita tidak ada pegangan itu. Nah, makanya mau dia itu pegawai kontrak atau dia emang cuma harian atau part time dan sebagainya, usahakan itu ada pegangan gitu. Karena tentunya teman-teman itu pasti dibayarnya pakai apa gitu. Ketika misalnya ada pembayaran yang tidak sesuai misalnya, ya pegangan teman-teman apa? Nah, di sini setiap perusahaan itu pasti ada namanya perjanjian kerja waktu tertentu, misalnya PKWT atau PKWTT, artinya kerja waktu tidak tertentu. Itu untuk pegawai tetapnya gitu. Atau bahkan ada emang yang tidak ada kontraknya ada, karena yang dia kayak misalnya bayarnya harian dan sebagainya. Nah, maksudnya kenapa sih ini tidak sesuai nih bayarannya sesuai dengan apa yang diomongin di awal? Nah,
di sini kalau misalnya kita ada kontrak, tentunya ada pegangan kita. Oh, gua nggak dibayar atau saya nggak dibayar nih untuk 1 bulan gajinya, kok nggak dibayar ya sesuai dengan apa omongan di awal gitu. Nah, di sini itu ada potongan-potongan gitu, harus dipastikan di awal itu. Ketika kita nanda tanganin kontrak, kita harus pastiin kita itu kerjanya itu dibayar berapa dan potongannya berapa. Kan potongannya ada pajak, ada kayak misalnya pembayaran BPJS, ada BPJS kesehatan, ada BPJS tenaga kerja. Nah, itu harus dipastikan gitu. Ada jenisnya itu kayak misalnya berapa sih yang harus THP SOP itu berapa ya uang yang diterima oleh ada namanya gross itu sebelum ada potongan-potongan pajak atau potongan-potongan untuk pembayaran. Kalau kita ngomongin soal itu, tapi pastinya terkait dengan pemotongan biaya itu atau gajinya itu sesuai dengan apa yang dikontrakkan diperjanjikan di awal gitu. Kalau tidak sesuai ya mungkin ada beberapa potongan-potongan. Minta penjelasan aja ke perusahaan. Sebenarnya untuk perusahaan itu pasti ada menerapkan gaji atau subgaji. Di situ kan jelas ya ada potongan-potongan dan sebagainya dan berapa yang dikirim. Jika misalkan ada karyawan yang resign, itu apakah gajinya ditahan atau tidak? Oke, kayak gini. Jadi kalau kita bicara soal resign ya, kalau resign itu ada aturannya. Di setiap perusahaan pasti ada aturannya. Ada yang memang 1 month notice atau 1 bulan sebelum dia resign dia harus menyerahkan surat pengunduran diri gitu. Ada yang kayak misalnya dia nggak perlu mengundurkan diri ya hari H dia mau mengundurkan diri, besoknya dia nggak masuk. Ada juga yang seperti itu gitu. Tapi ketika kebanyakan perusahaan pasti butuh waktu dong untuk mengisi kekosongan ini, pastinya perusahaan butuh waktu gitu untuk mengisinya ini, mencari orang untuk mengisi posisi yang kosong ini gitu. Tapi ada beberapa perusahaan yang udah gitu, dia udah ada cadangan dan sebagainya, bisa di backup yang lain lah gitu. Nah kayak gitu. Nah ketika resignnya itu penahanan gaji dan sebagainya ya. Nah bisa jadi ditahan ketika dia tidak sesuai dengan aturan perusahaan. Itu misalnya mengajukan resign, padahal peraturan perusahaannya itu 1 month notice atau 1 bulan sebelum dia resign dia harus menyerahkan surat pengunduran diri gitu. Tapi dia tidak menyerahkan itu. Nah perusahaan juga bisa saja kayak gitu. Kenapa? Karena dia tidak menaati peraturan perusahaan itu. Kan kita takutnya ada beberapa kayak misalnya inventaris kantor yang memang belum dibalikin, atau misalnya ada beberapa proyek utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh karyawan itu belum tertuntaskan. Itu bisa menimbulkan kerugian nanti dari perusahaan, makanya ada pengurangan gaji dan sebagainya. Tapi itu pun pasti ada pemberitahuannya. Nggak mungkin tuh semerta-merta ditahan gajinya nggak dibayar. Pasti ada pemberitahuan. Kayak gitu. Nah, kan kita dari kita kan tentang sudah dan prestasi nih Kak. Saya pengen tanya, penting nggak sih Kak citra dan reputasi itu di perusahaan Kakak? Bagaimana tanggapan menurut dari pandangan dari kakaknya gitu? Oke, kalau citra dan reputasi ya pastinya itu penting semua ya sama perusahaan. Mau dia perusahaan atau sebagainya pastinya penting gitu. Kenapa? Tentunya itu nilai jualnya gitu. Gimana sih kita kalau ditanya gimana sih kita ngejaganya itu ya, kayak misalnya apa yang menjadi hak karyawan itu kita bayarkan, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai perusahaan itu kita tunaikan juga. Kita tidak hanya menuntut pegawai yang menunaikan kewajibannya, tapi kita juga menunaikan kewajiban kita sebagai perusahaan gitu. Nah dan pun juga kalau misalnya terkait dengan citra perusahaan itu ya bagaimana kita menjaganya ya, apa yang menjadi aturan-aturan atau yang menjadi aturan terus di perusahaan atau di undang-undang kita melaksanakannya. Itu yang salah satu untuk menjaga reputasi ataupun citra perusahaan. Dan yang kedua itu apapun yang menjadi kewajiban ataupun hak-hak dari siapapun itu gitu, kita akan berikan gitu. Itu yang
kita lakukan. Dan pun juga ketika karyawan yang ada itu berperan dan reputasinya itu ya tergantung bagaimana kesejahteraan atau kebahagiaan dari si karyawan itu bekerja di perusahaan itu. Penting sih menurut saya. Nah, kalau menurut kakak penting, gimana sih kak cara mempertahankannya gitu? Ya, kalau untuk penjaganya tadi yang saya bilang ya, taat aturan, taat undang-undang, apa yang menjadi aturan kita di awal kita tunaikan atau kita laksanakan, gitu. Kita tidak melanggar aturan itu. Terus habis itu kayak misalnya pembayaran gaji yang tadi kamu tanyakan juga, kita bayarkan juga sesuai dengan waktu yang diperjanjikan ataupun sesuai dengan nominal yang diperjanjikan. Terus habis itu kalau citra saya ya tidak hanya terkait dengan pegawai ya, tapi juga ke lingkungan masyarakat ataupun yang ada di luar perusahaan, bagaimana sih citra reputasi itu dipertahankan ya, kayak misalnya kalau ada kayak bencana-bencana alam dan sebagainya kita ikut turun gitu. Nah, apakah itu memberikan bantuan secara finansial ataupun secara bantuan ya emang membantu mereka dalam hal menyelesaikan apa permasalahan mereka di lapangan gitu. Kayak gitu sih kalau untuk citra perusahaan ya, misalnya kita bikin iklan juga ada sih, kita bikin iklan atau ya pun untuk Indonesia 50 juga ya bagaimana kita citra dan reputasinya itu memang sebagai outsourcing ya, penyedia tenaga kerja, bagaimana kita itu menyediakan lapangan kerja untuk proses rekrutmen itu biasanya kan ada kualifikasi gitu ya. Seperti apa itu kualifikasi? Oke, kalau untuk kualifikasi untuk rekrutmennya, jadi di sini kita ada kebutuhan internal, ada kebutuhan eksternal. Nah, kalau internal ini untuk perusahaan Indo 5 gitu. Sedangkan kalau untuk eksternal itu untuk project atau untuk klien kita gitu. Nah, untuk rekrutmennya kalau internal ya sesuai dengan apa sih yang kita butuhkan. Nah, misalnya requirement-nya seperti apa, atau requirement-nya itu atau lebih kepada apa sih yang dibutuhkan untuk jabatan A gitu. Misal harus tamatan S1, jurusan apa dan sebagainya. Terus habis itu pengalamannya harus berapa tahun dan sebagainya. Itu tergantung kebutuhan ya. Dan juga untuk project itu kita tergantung kebutuhan klien gitu. Kliennya misalnya kita menyediakan SPG untuk SPG misalnya produk A gitu ya, produk A. Nah, kualifikasinya itu kita dapatkan dari klien. Oh, kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk harganya seperti apa, bisa menjual, atau dia tamatan SMA juga minimal tamatan SMA, atau misalnya public speaking-nya bagus, atau dia memiliki kepribadian yang extrovert atau gimana gitu. Itu kan ada tahapan-tahapan yang dilalui. Kalau misalnya Jabar ya banyak banget hasilnya gitu. Baik lagi tuh kak, kayak tentang kita dan reputasi. Kalau dari perusahaan kakak, kalau misalkan ada yang menganggap reputasinya tidak baik gitu, gimana sih kak cara menanggapinya ya? Kalau ya pastinya untuk penilaian orang itu banyak, pasti ada yang menilai bagus, ada yang menilai jelek ya. Kita juga nggak bisa ngontrol itu. Yang bisa kita kontrol itu adalah bagaimana cara kita untuk melayani atau memberikan hak-hak mereka, kewajiban kita ke mereka, itu yang bisa kita kontrol. Tapi untuk penilaian orang lain kita nggak bisa kontrol. Oh, itu baik mereka punya atau buruk. Tapi ketika itu buruk, kita akan coba rangkul. Kira-kira buruknya itu di sisi mana? Kenapa bisa dikatakan gitu? Kita coba cari tahu. Karena apa? Ya nggak mungkin dong ketika misalnya penilaian orang jelek kita bilang orang itu nggak mungkin. Karena kita juga nggak ada bukti kan. Ya udah, jadi kita rangkul aja. Kira-kira kenapa nih? Oh, kalau misalnya benar, kita akan perbaiki. Kalau misalnya salah, bagaimana kita memperbaiki juga? Nah, enggak kok, kita nggak bilang seperti itu.
dan sebagainya. Misalnya kita melakukan hal yang melanggar gitu. Ya apa yang melanggar itu benar nggak kita melanggar atau enggak? Kita pastikan, kita valid. Ya kita valid kayak gitu. Kita beli dulu nih, kita nggak minta kita terima aja. Itu balik lagi ke setiap orang ya, Iya. ini apa. Ya seperti itu. Jadi tidak semata-mata ketika seorang itu menilai buruk, misalkan ini buruk, misalnya saya buruk gitu misalnya ya nggak mungkin kita nyerang tentang tidak. Kita pasti akan pastikan kenapa itu untuk menjadi bahan evaluasi kita juga. Jadi yang saya dapat simpulkan nih Kak, perusahaan PT Lima Perkasa ini itu ada reputasi itu sangat penting Kak. Nah, cara pertama kalian melihat dari data kerjanya dan menjelaskan Terus mengenai stigma negatif itu kita tuh nggak bisa ngejudge suatu perusahaan, kan setiap orang mempunyai pemikiran berbeda-beda ya. Jadi kita validasi itu. Iya.